Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Gotri Channel, dari yang gak tahu menjadi tahu. Oh begitu. Oke guys, kali ini saya akan membuat konten setelah lumayan lama saya nggak membuat konten. Dan kali ini saya akan bikin konten tentang bekam. Jadi kenapa sih kita harus berbekam? Nah, kebetulan di sini saya sedang bersama Mas Bayu nih. Badannya itu seger banget guys. Jadi beliau Mas Bayu ini pengen ngebekam, katanya kepalanya udah sering pusing, bener gitu? Betul. Sakit juga nggak? Sakit sih. Di bagian mana? Bagian leher. Wah kalau ini apa? Anda tahu nih sebabnya apa? Kolesterol kayaknya guys, berlebihan lemaknya guys. Jadi kan akhir-akhir ini juga banyak yang ngebahas tentang kalau badan kita sakit, kepala kita sakit, wah mungkin kita disangka atau segala macam. Tapi itu nggak juga guys. Biasanya dari faktor internal diri kita. Contohnya seperti apa ya? Penyakit itu sebenarnya paling banyak itu di darah guys. Dan di sini saya mau ngejelasin kenapa sih kita harus berbekam gitu. Karena bekam ini tibun nabawi, pengobatan ala Rasulullah. Jadi Rasulullah udah mengajarkan kita supaya hidup kita sehat. Terus ruh kita, jasad kita ya itu dengan berbekam guys. Selain sunnah Nabi Muhammad SAW, bekam ini insya Allah mendapatkan pahala juga guys, karena kita mengamalkan sunnah itu. Jadi langsung aja, gimana sih kita ngebekam Mas Bayu ini? Gimana Mas, sudah siap belum? Siap terus ya. Siap ya. Tapi ini pertama kali apa kedua? Kedua kali sih. Sebelumnya kedua kali pernah. Ya. Sebelumnya darahnya banyak tuh. Banyak iya. Oke guys, langsung aja. Nah, jadi Mas Bayunya udah siap. Sekarang tinggal kita bekam. Bismillah biiznillah bi barakati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan penyakitnya keluar guys. Yang pertama kita cek dulu guys suhu di badannya gitu. Karena di setiap badan ini suhunya beda-beda. Kadang badan seseorang itu panas, kadang ada juga yang dingin gitu. Nah di sebelah sininya dingin, sebelah sininya panas. Nah ini akibat udara ya, atau angin di dalam badan yang memang nggak stabil gitu. Apalagi kalau badannya semuanya dingin. Nah ini udah pasti orang tersebut meriang atau merasakan badan yang nggak enak. Ya dan ini wah ajib nih, tebal. Bismillahirrahmanirrahim. 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 La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Nah kita ambil titik di kepala guys. Nah ini untuk titiknya kita nggak boleh sembarangan ya guys. Kita harus benar-benar nemuin titik bekamnya. Sakit nggak? Kencengan nggak? Nggak ya? Pas. Khair. Nah ini apa titik pusat nih, atau dia berfungsi atau berfadilahnya, manfaatnya ini 72 macam penyakit ini bisa diambil dari titik ini. Tuh Masya Allah, khasiat dari bekam. Makanya buat kalian laki-laki ya minimal 1 bulan sekali atau maksimalnya 3 bulan sekali. Jadi untuk membuang darah kotor. Jadi fungsi dari bekam tersebut ya gunanya untuk mengganti darah yang baru guys. Jadi darah yang lama dibuang dan darah yang baru diproduksi oleh tubuh melalui apa? Melalui zat besi yang
ada di kandungan makanan yang kita makan sehari-hari. Ibarat motor, kalau dia nggak diganti oli, itu pasti komponen mesinnya akan rusak. Begitupun tubuh manusia, guys. Jadi kalian harus bekam ya. Selain mengikuti sunnah Nabi, kita bisa mengambil banyak manfaat, baik sisi medis maupun sisi non medis, guys. Tapi jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe untuk mendukung Gotri Channel agar channel ini bisa mengedukasi ya, guys. Nah, kalau di sini ini nih titik ginjal. Coba maaf, tangannya dilurusin Mas Boy. Sikutnya ditekuk. Oh, di sini. Ini bukanya terlalu over nih. Aduh, agak tengah tuh bang. Iya, tapi nggak apa-apa. Karena kita laki-laki. Iya. Ya. Jadi kalaupun kita mau ngedetek sihir di badan seseorang gitu atau pasien bekam, itu sebenarnya amalannya gampang banget, guys. Kita cukup baca ayat kursi di dalam hati, kita tiupin ke telapak tangan dengan niat pengen merasakan energi sihir di badan seseorang tersebut ya. Kita niat sama Allah, kita minta dan kita bertawasul pada baginda Rasulullah SAW, itu insya Allah bakalan dikasih petunjuk melalui cara yang kita lakukan. Panas Bang. panas di Panas. tangan ini ya. Iya, Tangan ini panas. Sepertinya ada sesuatunya, guys. Dan ini tanpa direkayasa, guys. Bener gak Mas Bayu? iya betul. Bener ya, Benar-benar. nggak direkayasa. Jadi ini memang bener-bener real. Nah, buat kalian yang penasaran, kalian bisa langsung ya hubungi saya atau pengen sharing lah tentang bekam ini. Ini berasa banget tuh. Jadi kadang tidur tuh atau mimpi gitu, sering mimpi buruk kan? Kadang sih, malah kadang nggak mimpi loh bang. Kadang nggak mimpi, tapi Iya. pernah gitu Iya pernah. dikejar-kejar Iya. makhluk gitu Iya. ya, mimpinya ya. Ini soalnya energinya terasa banget di badannya. Nah, ini namanya proses bekam kering, guys. Jadi kita kumpulin darah-darah yang kotor berdasarkan titiknya, baru abis itu kita ambil darahnya dengan cara ditusuk jarum melalui lancet ya, kayak bentuknya kayak pulpen gini. Ini jarumnya ya jatuh. Jadi jarumnya ini hanya sekali pakai doang, guys. Nih, kecil. Dan ini cuma satu kali untuk satu orang. Yang pertama ya untuk menghindarkan hal-hal yang tidak diinginkan. Contohnya kayak penyakit menular. Dan kalian juga jangan mencontoh saya. Sebenarnya SOP dari bekam itu harus menggunakan masker atau sarung tangan. Tapi karena saya tahu siapa Mas Bayu ini, saya makanya berani untuk tanpa sarung tangan dan tanpa masker. Dia ini orang baik gitu. Jadi kita hanya sebagai terapis mencegah hal-hal yang tidak diinginkan aja gitu. Karena darah ini sumber dari segala macam penyakit. Nah, kalau darah kotor ini nggak dibuang, dia bisa menyebabkan tumor, kanker, atau penyakit-penyakit yang lain. Karena dia bisa memampet pembuluh darah di dalam badan kita. Oke, langsung aja kita tusuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini tusukannya harus ganjil ya, guys. Misalnya 7, 9, 11 atau 21. Terserah, yang penting ganjil. Bismillahirrahmanirrahim. Berasa? Enggak bang. Nah, kalau di baal ini nih, dia memperkecil resiko rasa sakitnya gitu. Biasanya kalau nggak dibaal itu bakalan sakit kena kulit. Tapi karena dibaalin dulu, dibekam kering dulu, jadi dia nggak terlalu sakit. Nggak sakit ya? Enggak. Kayak digigit Hidup semut ya. sedikit, maaf.
Kencengan nggak? Enggak, pas. Enggak ya, pas ya. Bismillah. Jadi ini asli tanpa rekayasa dan tanpa dibuat-buat ya guys. Bukan settingan. Ini konten realita. Ya, insya Allah dengan kita mengikuti sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad melalui Tibun Nabawi ini, badan kita akan semakin sehat nantinya. Tuh udah mulai kelihatan darah kotornya. Boleh di zoom. Dan saya belajar pengobatan ini udah lama banget guys, cukup lama. Udah mulai kelihatan darahnya, nih udah mulai banyak tuh keluarnya. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan Allah sehatin Mas Bayu. Amin. Allah angkat penyakitnya. Sebab mengambil berkah dari sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh udah mulai banyak. Ini pundak ini biasanya kolesterol tuh ada di situ guys. Jadi kadang pundak kita terasa kaku. Iya. Ya terus pundak Pegel. kita pegel ya. Lebih cenderung sih pegel memang. Iya. Dan biasanya sampai ke sini. Nah ini yang di leher belum keluar. Padahal berasa banget tegangnya. Nah bekam ini bagus banget nih guys, karena sekarang bulan Muharram. Ini bagus nih untuk berbekam. Ya apalagi nanti tanggal 21 Muharram, itu lebih bagus lagi, darah kotornya lebih banyak keluarnya. Tapi kalau udah darurat ya segera dibekam aja. Nah, ini untuk mengedukasi kalian bahwa kalau kita sakit sebenarnya banyak pengobatan alternatif ya. Jadi kalian nggak perlu datang ke dukun, ya nggak perlu. Ya begitu deh, jangan terlalu percaya dengan hal-hal seperti itu. Kalian bisa datang ke dokter atau kalian bisa berbekam. Apalagi yang lebih bagus ketika kalian tahu tensi kalian tinggi, setelah diukur denyut nadi di darahnya tinggi nih, terus dari kadar kolesterolnya tinggi, itu kalian bisa dibekam sebagai solusinya. Nah ini angin di dalam darahnya pun ikut keluar nih guys. Tuh. Ya jadi kelihatan dia kayak berembun. Jadi kayak embun gitu di gelas-gelas kopnya. Tuh. Ya nanti kita buka guys, bagaimana hasil darahnya. Sambil disenam wajah Mas Bayu. Gimana? Senam wajah. Iya. Alisnya dinaikin. Udah sampai sini aja. Soal itu terlalu imut. Ya. Gimana rasanya Mas Bayu? Ada sesuatu yang keluar dari badannya? Iya, kerasa kayak ngalir gitu. Ngalir ya? Iya. Nah sekarang kita mau cabut guys setelah 3 menit atau 5 menitan. Jadi ini kita di leher ini belum keluar guys sebenarnya. Nah ini baru hanya darah-darah kotor yang sedikit ya. Dan anginnya pun nggak tahu deh di kamera kelihatan apa enggak. Coba nanti kita lihat. Nah, di tengahnya juga sedikit, tapi kelihatan ya anginnya nih, corak anginnya juga kelihatan. Nanti ini harus diambil 2 kali, tuh. Agak apa namanya, kental hitam. Padahal Mas Bayu ini bukan perokok ya.
Tapi darahnya sih bagus gitu, warnanya warna cerah, merahnya merah cerah. Nah ini nih lumayan nih, kayaknya sih kental ini nih, yang sebelah ini. Nih proses ngambil darahnya tuh guys. Insyaallah sehat nih, karena darahnya perlahan kita buang. Nih, tuh. Ya, kelihatan. Dan ini ada anginnya juga nih guys. Kelihatan nggak di kamera? Tuh. Angin di atasnya. Oke, kita lepasin. Ini masih sedikit darahnya yang keluar, nanti akan kita tarik lagi. Tuh masih sedikit ya, kena tangan. Nggak apa-apa. Nanti kita kasih alkohol guys. Nah sehabis itu kita kasih minyak. Nah ini minyak hasil racikan saya, terdiri dari zaitun, minyak cengkeh, sama minyak serai. Dan komposisinya juga berapa ya, jadi setengahnya zaitun, setengahnya lagi minyak cengkeh, dan setengahnya lagi minyak serai. Jadi dia fungsinya dari zaitun itu merapatkan pori-pori guys, dan minyak cengkeh ini untuk melancarkan aliran darah. Jadinya jadi cadel. Khair insyaallah. Nah kita tusuk lagi guys. Bismillah. Maaf agak nunduk. Kita tarik lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil baca sholawat, Sallallahu ala Muhammad, atau sholawat tibil qulub. Biarin penyakit di dalam darah ini keluar. Ya bekam ini salah satu metode untuk ngeruqyah ya guys, karena dia bisa menyedot jin-jin yang ada di aliran darah kita guys. Jadi ruqyah itu terdiri dari berbagai macam. Salah satunya ada juga yang pakai daun bidara, ada juga ruqyah syar'i yang dibacakan langsung ayat suci Al-Quran. Jadi ayat kursi. Memang bacaan ayat ruqyah juga ada ayat kursinya guys. Oke, sekarang kita cabut di bagian dada ya. Ini fungsinya ini di titik jantung dan paru-paru guys. Ini lumayan, anginnya juga lumayan. Wah, insyaallah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Kental sekali. Nih, darah. Kelihatan di kamera? Tuh, ya ini asli tanpa rekayasa. Ini darah kotor guys namanya. Nah dia kalau nggak diambil pada saat tubuh kita meregenerasi sel, kalau dia ikut kemasukan sel di dalam darah kotornya, itu bisa menjadikan dia hidup guys, atau tumbuh daging. Nah itu yang disebut tumor, dan kalau nggak diobatin bisa jadi kanker. Nah, itu makanya bekam ini banyak banget manfaatnya guys. Dan 1400 tahun lalu Rasulullah sudah memberikan solusi sehat untuk umatnya, terutama umatnya di akhir zaman ini guys ya, karena pola hidup kita serba berantakan, makanan juga banyak pengawetnya tuh.
Lihat ya, kental sekali. Coba agak diangkat, maksudnya dari sini ngambilnya biar kelihatan. Nah, tuh. Ini kayak jelly ya, tuh. Bentuknya kayak daging atau kayak hati ayam. Coba nafas, sambil ambil nafas. Agak ngeplong di badan. Agak beda nggak? Agak beda. Beda ya? Iya. Nanti darahnya lihat di video ya. Khair insyaallah. Karena darah kotor ini hanya sedikit guys, diambil di titik-titik yang disunahkan gitu. Jadi berbeda kalau kita donor darah guys. Kalau donor darah kan darah yang kotor sama darah yang bersihnya kan ikut keambil gitu. Tapi kalau bekam ini hanya darah kotornya aja. Jadi kalau udah nggak ada lagi ya dia akan berhenti. Bagus ya Mas Bayu ini nggak ngerokok, jadi darahnya ya masih, ya kalau dibilang wajar lah dibandingkan dengan darah orang-orang perokok sama penderita stroke guys. Biasanya kalau stroke itu penyebabnya banyak, bukan cuma makanan sih, bukan cuma yang mengandung kolesterol, tapi stres dan lain-lain. Nah, itu dia guys. Jadi sekarang udah selesai dibekam dan sekarang kita tanyain rasanya gimana ke Mas Bayunya. Gimana Mas Bayu rasanya habis dibekam? Wah, badan sih jadi lebih enteng ya. Terus ya habis dibekam ya ngantuk gini. Ngantuk ya? Iya, ngantuk. Terus apa lagi? Ya ringan sih, badan juga enteng. Itu sih yang bagian ini sakit juga mendingan lah daripada sebelum-sebelum pegel. Khasiatnya langsung ya, Iya, terasa ya. terasa banget. Nah itu dia guys. Jadi khasiat dari bekam tuh bisa kita rasain langsung setelah dibekam, after bekamnya gitu. Jadi pengobatan ini mungkin sedikit ya, banyak orang yang peduli tentang tibur nabawi, tapi ya mudah-mudahan dengan konten ini masyarakat semakin sadar gitu bahwa pengobatan itu ya nggak perlu lah kita datang hal-hal ke orang-orang yang pinter gitu atau orang-orang yang ya klinik-klinik gitu lah, kita nggak perlu, karena sejatinya yang namanya ikhtiar itu melalui jalan mana aja, terutama di pengobatan tibur nabawi yang memang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam udah memberikan solusi 1400 tahun melalui sunnah-sunnah yang beliau ajarkan kepada umatnya. Jadi ya kita perlulah untuk melakukan bekam ini karena baik banget untuk kesehatan, baik medisnya, baik non medisnya, dan salah satu media ruqyah terhadap diri. Jadi kalau kalian mau bekam, silahkan kontak saya untuk seputaran Bekasi atau Jakarta Timur ya guys, karena saya belum bisa untuk buka klinik. Tapi kalau ingin mencoba pengobatan ini tibur nabawi, insya Allah saya bisa, dan nanti bisa kita schedulein jadwalnya ya guys. Jadi itu aja di GoTrip Channel, dari yang nggak tahu menjadi tahu. Semoga konten ini bermanfaat untuk kalian. Oke Mas Bayu, terima kasih banyak udah ngasih testimoni. Semoga rutin untuk bekam ini minimal sebulan sekali ya. Karena darah bekam itu 120 hari itu harus udah dikeluarin guys. Karena kalau enggak bisa menjadi penyakit yang ada di dalam badan kita. Oke guys, itu aja. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe untuk mendukung GoTrip Channel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Dukung terus channel GoTrip dengan like, comment, dan subscribe.